4 tahun yang lalu, saya memutuskan untuk pindah ke Ubud. Ketika usia saya pada waktu itu 60 tahun, banyak teman-teman yang heran dengan keputusan saya. Karena menurut mereka, usia saya sudah tidak muda. Dan saya tinggal di Jakarta itu di rumah yang nyaman. Anak-anak saya sudah besar-besar, sudah berumah tangga, dan mereka tinggal di sekitar rumah saya. Jadi buat mereka, kenapa udah waktunya kamu pensiun, dikelilingi anak-anak, cucu. Begitu pendapat mereka. Tapi menurut saya berbeda ya. Buat saya usia 60 itu waktunya untuk saya lebih mendengarkan hati saya. Saya ini seorang seniman, saya ini seorang pelukis, dan saya punya keinginan untuk tinggal di Ubud karena buat saya Ubud itu tempatnya seniman. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk pindah ke Ubud sini. Memang di tempat yang baru, lingkungan yang baru ini pasti akan ada tantangan-tantangan yang baru pula. Tapi buat saya itu, tantangan itu membuat saya menjadi lebih hidup. Ketika saya menghadapi kesepian, ketika saya merasa mellow, saya harus bertanggung jawab dengan diri saya sendiri. Itu adalah resiko dengan keputusan saya. Tapi satu yang saya dapatkan dalam pelajaran hidup di Ubud ini adalah saya di sini lebih bahagia karena hidup saya lebih sederhana. Saya tinggal di dalam studio ini yang 4x7 meter, dan saya tinggal di dalam sini, saya berkarya di sini. Dan motor saya, Vespa, itu adalah transportasi saya di Ubud ini. Baju saya cuma beberapa lembar, menurut saya sudah cukup. Jadi itu pelajaran hidup yang saya dapatkan ketika saya memutuskan pindah ke sini. Saya keluar dari zona nyaman ya. Jadi buat saya kalau zona nyaman itu, kehidupan yang udah nyaman itu, buat saya bosan ya. Saya ingin sesuatu hal yang baru. Karena saya ingin hidup ini, saya ingin hidup yang lebih hidup aja gitu. Mungkin saya berbeda ya dengan pendapat teman-teman yang lain yang kebanyakan mereka itu lebih senang dengan berada di tengah cucu-cucu, anak-anak, mantu. Tapi buat saya bersyukur juga mendapat support justru dari anak-anak saya, mantu saya, untuk saya tinggal di Ubud ini. Mereka malah bangga ya bahwa saya ini semakin tua malah keberaniannya makin besar ya. Kadang-kadang saya berpikir bahwa saya ini nggak pernah merasa tua ya. Kalau orang bilang, bahkan saya juga bilang waktu itu life begin at 40. Ketika saya umur 40, saya baru menemukan hobi baru yaitu melukis. Kemudian life begin at 50. And udah gitu life begin at 60. That's why saya mulai pindah ke Ubud. Tapi ternyata hidup itu mulainya dari umur berapa saja.
Life begin itu every day. Life begin itu at any age. Jadi umur berapa aja selalu kita merasa hidup lagi yang baru, mulai hidup lagi yang baru. Jadi kita tidak akan pernah merasa tua karena kita akan selalu berkarya. Karena ini hidup yang baru, apalagi yang ingin kita coba? Oh iya, kita mencoba apakah melukis, apakah dance, apa saja. Banyak sekali sekitar-sekitar kita ini yang bisa kita coba, belajar. Jadi jangan pernah merasa tua. Beda dengan kalau merasa tua kita menjadi malas ya. Menjadi malas. Kalau sekarang saya ditanya, usia kamu berapa sih, Lina? Maka saya akan bilang 6 tahun lagi usia saya 70. Ketika saya mengatakan itu, ada rasa lega bahwa tua itu pasti datang. Pasti. Badan itu nggak bisa bohong, umur itu akan terus berjalan. Tapi saya merasa di dalam hati ini, inside ini, tidak ada yang berubah. Ketika saya berumur 20, ketika saya umur 30, bahkan sekarang ini, ya inilah saya. Mungkin saya bilang, saya kadang-kadang merasa, saya tuh nggak pernah dewasa ya. Saya kadang-kadang merasa seperti anak kecil, saya happy dengan sesuatu yang hal-hal kecil. Ketika mendengarkan musik aja saya langsung joget, saya nggak peduli dengan orang sekitar. Bahkan saya selalu bilang anak-anak saya mungkin lebih dewasa ya dari saya gitu. Tapi saya nggak peduli. Mungkin kalau orang bilang, oh kamu Lina, kamu tuh young at heart. Tapi kalau saya tuh bilangnya, saya ini tambah tua tapi nggak tambah dewasa. Growing older, never grow up. Itulah saya. Lucu memang ya. Saya ada punya pengalaman yang saya belajar banyak dari teman saya yang kira-kira 10 tahun yang lalu, di mana dia kena cancer yang sudah tidak ada harapan lagi. Teman saya ini usianya sama seperti saya. Jadi ketika dia kena cancer dan sudah terminal, ya sudah di stadium yang tinggi, di bulan-bulan terakhirnya saya tengok dia. Kemudian dia bilang kepada saya bahwa sebetulnya Lina, ada impian yang saya pendam selama ini. Yaitu satu, ingin seperti kamu Lina, menjadi seorang pelukis. Saya sering membayangkan diri saya ini melukis di pantai, dengan topi pantai. Tapi itu hanya saya tidak berani mengungkapkan, mewujudkan itu. Sampai akhirnya sekarang saya tidak bisa apa-apa lagi. Saya sedih ya mendengarnya. Saya sedih. Mengapa saya sharekan kepada teman-teman di sini bahwa jangan dipendam. Kejar saja impian atau hal yang wujudkan. Ketika ingin melukis, melukislah. Apa salahnya? Melukis di pantai, melukislah. Orang mau bilang lukisan kita jelek atau bagaimana, jangan pedulikan. Kita melukis bukan harus menjadi seorang pelukis yang terkenal, tapi kita ekspresikan apa yang ada di dalam hati ini. Jangan semua mimpi-mimpi itu dibawa ke dalam kubur. Jangan. Itu yang pelajaran yang berharga yang saya dapatkan.
Dan itu selalu terngiang-ngiang ya, dimana saya kejadian-kejadian hampir merenggut nyawa saya. Di situ membuat saya lebih bijak melihat hidup ini. Bahwa kematian itu pasti datang, gak ada satu orang pun yang bisa selamat dari kematian itu. Semua orang pasti mati. Itu yang saya sadarin, oh saya tuh ternyata pasti mati ini. Dan anytime. Nah di situ saya mulai melihat dunia itu menjadi lebih indah ketika saya ini masih hidup, ketika saya masih bisa berjalan, ketika mata saya masih bisa melihat. Saya bersyukur, saya masih bisa melihat matahari terbit, matahari terbenam, hujan, burung-burung bernyanyi di pagi hari, apalagi di Ubud sini. Dimanapun saya berada, saya lebih bisa menikmati hal-hal yang simple, yang bahkan ketika saya minum teh panas dengan sepotong kue di sore hari, itu membuat saya bahagia. Saya lepaskan semua kalau ada masalah, akan saya menikmati apa yang ada di sini. Karena entah kapan saya bisa menikmati lagi. Jadi itulah, belum tentu kalian mengalami seperti saya melalui hal-hal yang berat dalam hidup, menghadapi yang meninggal, menghadapi sudah kena depresi berapa kali saya hampir meninggal dengan kejadian-kejadian itu. Belum tentu kalian selamat. Jadi kalau saya cerita ini, saya ingin jangan buang waktu. Jangan buang waktu. Be happy. Be kreatif. Jadilah orang yang kreatif, berkarya. Pesan saya adalah jangan menunggu untuk mewujudkan mimpi-mimpi. Berkaryalah, cobalah hal-hal baru, hiduplah yang lebih hidup. Live to the fullest. Terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya. Have a great day.